Kedua anak laki-laki ini bertengkar dengan samanya. Tapi ayahnya masih duduk di samping untuk melihat. Kemudian dia memegang sebuah bata untuk memukulkan pada kepala kakaknya. Setelah itulah celaan ayah dan tangisan ibu. Dia hampir membunuh kakaknya. Anak laki-laki itu bernama Dos. Menatap peringatan yang digantung di dinding. Pembunuhan adalah kejahatan. Di dalam hatinya mulai menerima agama. Jadi setelah dewasa Dos bekerja di gereja. Pada sesuatu malam, Dos mendengar ayahnya melecehkan ibunya lagi. Bahkan mengeluarkan pistol. Dos tidak tahan dan bergegas ke ruang tamu. Pegang ayah dan menunjuk pistol padanya. Ayahnya menjerit kesakitan, menyuruhnya menembak ayahnya sampai mati. Mereka diketahui bahwa ini bukan kesalahan dari ayahnya. Dia adalah seorang veteran perang. Perang mengambil semua temannya. Orang yang mati adalah jiwa sedangkan orang yang hidup adalah penyiksaan. Dia merasa tidak pantas untuk hidup. Meskipun Dos tidak menarik pelatuknya, dia masih menyalahkan dirinya. Dan sejak itu dia bersumpah kepada tahun bahwa dia tidak pernah menyentuh ke pistol lagi. Dalam sekejap mata sudah sampai tahun 1941, Jepang sudah menyerang Pearl Harbor. Seluruh negara bersemangat untuk mendaftar di tentara. Dos juga memutuskan bergabung dengan militer untuk berjuang demi negaranya. Tapi tak mirip orang yang lain. Dia pernah bersumpah bahwa di sepanjang hidupnya akan tidak menyentuh pistol. Dos ke medan perang untuk menyelamatkan orang-orang. Dalam hujan bom dan peluru, seorang prajurit gak membawa senjata apapun. Apakah sumpah ini akan diterima? Dia didiskriminasi oleh orang-orang. Sersan Howell selalu membalik tempat tidurnya. Kemudian dengan alasan tak rapi untuk dihukum semua batalion. Rekan satu timnya juga terus menggodanya. Siapapun juga bilang dia pengecut. Saat orang-orang berlatih, dia membersihkan toilet. Ketika orang lain mengambil cuti, dia dikurung di ruang sel isolasi. Dan semuanya begitu karena dia tidak memegang senjata. Sersan Howell pikir telinganya bermasalah. Prajurit akan pergi ke medan perang tetapi menolak untuk mengambil senjata. Tapi dia tidak peduli diejek dan dimarahi. Dos tidak mengkhianati sumpah untuk tidak pernah menyentuh pistol. Dia dibawa ke tempat Kapten Glover. Mereka pikir dia sebagai pengecut. Glover memutuskan untuk memberhentikannya. Psikiater juga menyerah padanya. Dos tidak memiliki penyakit mental. Anda tidak dapat memberhentikannya karena alasan ini. Howell dengan marah mengatakan dengan semua orang. Dos adalah seorang pengecut. Jangan berharap dia akan melindungi mereka di medan perang. Dia ingin menjawab tapi berhenti, jangan membantah. Sejak itu, semua orang tidak suka bersamanya. Mereka menggertaknya, mengejeknya. Ketidakpuasan dengannya meningkat. Pada sesuatu malam, Dos dipukuli oleh sekelompok orang yang ditutupi selimut. Dia dipukul sampai terluka seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, Howell melihat penampilannya dan merasa kasihan juga. Dan mengatakan, jangan begitu, itu tak baik kepada semua orang. Dia masih menolak untuk keluar tentara. Dia bertanya lagi siapa dipukulinya begini. Dos menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidur lebih nyenyak. Dengan toleransi dan keras kepalanya. Semua orang mulai malu dengan lelaki ini. Tapi di militer tidak mengizinkan seorang prajurit tanpa senjata. Kolonel Stelzer memutuskan untuk membawanya ke pengadilan militer. Itu artinya jika dia masih berpegang teguh pada sumpahnya, nanti dia harus masuk ke penjara. Bahkan pacarnya juga menyalahkannya. Kenapa Anda memegang pistol dan berpura-pura sebentar? Dos menjawab begini. Apakah mereka ingin dihukumku karena aku tidak membunuh orang? Tanggal pengadilan sudah tiba, Dos keras kepala, jadi dia dinyatakan bersalah. Saat ini ayah Dos sudah masuk pengadilan. Dia memakai seragam militer yang dulu, memegang surat di tangannya. Dia membuang kesombongannya karena putranya bertemu dengan mantan atasannya untuk minta menulis surat ini. Surat ini diizinkan Dos pergi ke medan perang tanpa memegang senjata. Jadi atasan memutuskan untuk membatalkan pengaduan. Akhirnya, Dos mendapatkan keinginannya. Menjadi petugas medis tanpa senjata. Setelah itu, kelompok militer baru dikirim ke garis depan. Di Okinawa, Jepang. Mereka harus menyerang kubu yang bernama Puncak Haksau. Di perjalanan, mereka melihat mayat-mayat yang dibawa dengan mobil. Perang sangat intens. Jepang menangkis 6 penyerangan Amerika. Puncak Haksau adalah tebing. Ketika orang-orang memanjat, darah segar akan mengalir di tali. Ada sesuatu yang kejam di atasnya. Satu persatu seluruh orang naik ke puncak Haksau. Suasana diam-diam sampai takut.
Semua orang hati-hati untuk bergerak ke depan. Ada mayat-mayat di tanah. Siapapun juga tak tahu tempat yang tentara Jepang bersembunyi. Tiba-tiba, suara tembakan memecah diam itu. Selanjutnya adalah peluru artileri, granat. Tentara Amerika satu persatu jatuh. Di mana-mana juga suara tangisan dan berteriak minta tolong. Suara panggilan ambulans terus berdering. Dos di medan perang yang neraka ini seperti pesawat ulang-alik menyelamatkan orang. Dia menemukan seorang tentara dengan kedua kaki meledak. Segera membantu dia membalut. Prajurit lain berlari dan berkata, "Suntikan dia morfin dan pergi, dia tak bisa hidup melewati hari ini." Tapi Dos tetap teguh, menatap matanya dan berkata, "Saya akan mengantarkan dia pulang rumah." Dos menolak untuk menyerah siapa-siapapun. Dia masih muda jadi melari ke pusat perjuangan untuk menyelamatkan orang yang terluka. Rekan-rekannya mengakata dia gila tapi di hati mereka mengaguminya. Serangan mereka dihentikan oleh bunker yang kokoh. Tembakan pistol juga tidak berhasil, bahkan bazooka tidak bisa melakukannya. Sersan Howell memberi isyarat. Dua tentara yang membawa tas bahan peledak terus bergerak maju. Seorang tentara ini kesulitan merangkak ke depan bunker. Tapi meriam jatuh, dia terbang ke jua. Tentara itu tanpa ragu-ragu berlari untuk menggantikannya. Dia membuka sekring, melemparkannya. Setelah ledakan besar, tentara menyerang. Tentara Jepang mulai mundur, akhirnya mereka sudah mendapat kubu. Tapi Dos gak ada waktu untuk istirahat. Dia terus berlari untuk menyelamatkan para tentara. Sampai tengah malam dia baru istirahat. Rekannya Smithy memberikannya sebungkus makanan. Sudah lelah sepanjang hari perlu mengisi kembali kekuatan fisik. Karena Dos keras kepala jadi dia tak ada cara yang lain. Dos lebih suka kelaparan daripada makan daging apapun. Hal ini membuat Smithy sangat mengagumi. Dia adalah seorang sering ngebully Dos. Tapi hari ini dia melihat kekagumannya. Kedua orang di parit ini juga saling paham. Sebelum fajar, tentara Jepang sudah melancarkan perang lagi. Mereka dari terowongan keluar seperti air banjir. Saat ini, satu orang jatuh segera 10 orang bergegas. Bahkan mereka memegang granat untuk menyiapkan mati bersama musuh. Cara perjuangan tanpa hidup seperti itu, telah merobek garis pertahanan Amerika. Howell memberitahu pasukan mundur. Tentara-tentara itu satu persatu jatuh. Smithy dengan berani juga tertembak dan terluka. Ketika Dos sampai, dia bernafas yang keras. "Saya takut banget, saya takut banget." Dos mendukung Smithy dan melari ke tebing dengan tidak peduli bahaya. Kasihan, Smithy sudah berhenti nafas. Kapal perang menembakkan ke puncak Haksau. Saat semua pasukan mundur, dalam situasi itu, ratusan tentara yang terluka harus ditinggalkan. Dos dengan kesepian melihat ke medan perang. Dia tak mau pergi tapi dia kurang tahu bikin apapun. Saat ini, dia mendengar teriakan minta tolong dari jarak jauh. Ini adalah jawaban yang dia mencari. Sosok kurus itu bertentangan dengan semua orang. Pelan-pelan ke medan perang neraka itu. Dos dengan cepat sudah menemukan orang pertama yang hidup. Dia ke ujung tebing untuk diturunkan dengan tali. Tentara-tentara di bawah juga kaget. Bukan sudah mengatakan mundur. Selanjutnya, Dos menjatuhkan orang kedua. Saat dia menemukan orang ketiga yang hidup. Kemudian petasan berhenti, kebutaan juga hilang. Tentara Jepang mencari orang-orang terluka untuk membunuh. Dia mengubur rekannya di tanah. Sedangkan dia menyeret mayat lain ke kematian palsu. Tentara Jepang mendekat menginjak kaki di dekat mereka. Saat ini seorang tentara Jepang tiba-tiba berhenti. Gunakan pedang untuk menusuk mayat. Untunglah itu tembakan kesalahan jadi mereka masih hidup. Dos buru-buru balik seorang tentara yang terluka. Ini orang ketiga dia menyelamatkan. Tentara Jepang sedang menemukan orang yang terluka untuk membunuh. Sedangkan Dos di samping untuk menyelamatkan. Tiba-tiba, dia ditemukan oleh tentara Jepang, dan segera tembakan ke arahnya. Dos harus melari ke terowongan. Tentara Jepang segera melemparkan granat ke bawah. Dos dengan cepat melarikan diri. Dia di terowongan untuk tersembunyi. Tempat ini mana-mana pun juga musuh. Setelah itu, dia merasa seperti seseorang melihatnya di belakangnya. Balik tubuhnya, ialah seorang tentara Jepang yang terluka. Dos memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Kemudian membalut lukanya. Bahkan menyuntik morfin untuknya. Orang itu menatap Dos dan merasa tidak bisa dipercaya. Sudah malam, Dos masih mendaki gunung untuk menyelamatkan orang. Di kegelapan dia mencari-cari dalam hujan bom dan peluru. Dia memeriksa setiap mayat yang berbaring di tanah.
Dengan pahu kurus dia membawa orang-orang yang hidup. Satu persatu orang turun di bawah tebing. Dari neraka dibawa kembali ke bumi. Dia lelah sampai tak bisa berdiri. Tangannya sudah berdarah karena dia memanjat tali banyak kali. Tolong Tuhan, biarkan saya menyelamatkan satu orang lagi aja. Dia tahu nyawa itu berharga, di mulutnya masih berdoa. Dalam hatinya hanya keinginan menyelamatkan orang-orang. Setiap kali jatuh, iman itu membuatnya bangun lagi dan lagi. Di bawah puncak Haksau, orang yang terluka diturunkan satu persatu. Bahkan di dalamnya masih ada tentara Jepang. Orang-orang berkata bahwa di puncak Haksau punya seorang pahlawan. Sendirian pergi ke pinggir neraka. Membawa nyawa yang sesat kembali bumi. Ketika Kapten Glover pergi ke barak militer, dia juga bertanya. Dia bertanya setiap orang, siapapun juga bilang adalah DOS. Orang yang dia pernah disebut pengecut sudah menyelamatkan semua orang. Dan saat ini DOS sudah menemukan Howell yang terluka. Tetapi tentara Jepang akan datang kapanpun. DOS mengambil pistolnya, Howell mengejeknya. Sekarang Anda belajar cara pakai pistol, apakah Anda sudah terlambat? Dia masih meremehkan DOS. DOS mengambil pistol dan menggulungnya ke kain untuk membuat pegangan untuk menyeret Howell. Akhirnya mereka pergi ke tebing itu. DOS membantu Howell turun dulu, kemudian dia melompat ke bawah. Tentara Jepang mengejar ke tebing. Untunglah, rekannya di bawah sudah mengusir mereka. DOS akhirnya bisa bernapas lega. Dia terhuyung-huyung dan tidak berdiri lagi. Rekan-rekannya datang untuk menepuknya, mereka berada dalam dua baris. Dengan mata yang terhomat mengirimkan dia turun gunung. Di satu malam, lelaki yang kurus ini menyelamatkan sekitar 75 rekannya. Glover bertemu dengan DOS dan dengan tulus meminta maaf kepada DOS. Dan mengundang dia bergabung dengan mereka untuk menyerang ke puncak Haksau lagi. Setelah beberapa hari, tentara Jepang memanjat ke puncak Haksau. Karena ada DOS, Anda sudah menjadi pilar spiritual semua orang. Mereka percaya bahwa mereka terluka bagaimanapun. Hanya DOS berada di sana, dia akan membawa mereka kembali rumah. Saat ini, mereka menyerang seperti banjir. Benar-benar mengalahkan perjuangan Jepang. Tentara Jepang menanggalkan baju dan angkat tangan untuk menyerah. Tiba-tiba, seorang tentara Jepang melemparkan 2 granat. DOS dengan berani sudah mendorong rekannya. Pukul satu dengan tangannya dan tendang satu dengan kakinya. Tetapi saat ini DOS sudah terluka. Dia dibawa oleh semua orang ke bawah puncak Haksau. Film ini mengangkat karakter nyata. Dikenyatakan, itu bahkan lebih legendaris daripada di film. Desmond Doss, pahlawan legendaris yang tanpa senjata. Dia wafat pada tahun 2006. Ketika dia diwawancarai, orang-orang memanggilnya pahlawan. Dengan tidak bersahaja, dia menunjuk ke kuburan di tanah dan mengatakan, "Orang-orang yang tidur di sini baru adalah pahlawan." Agama tidak pernah baik atau buruk. Kultivasi berasal dari hati manusia. Hidup hanya perlu ketekunan. Akhirnya hidup tidak akan pernah terlalu buruk.